Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi bersama Ibu tentunya di pelajaran PKN. Dan insya Allah pelajaran ini akan membuat kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar tentunya. Dan anak-anak, untuk semuanya semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap selalu semangat belajar agar tetap pinter dimanapun berada. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran daring ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Gimana sih harmonisasi atau keselarasan HAM dan juga KAM dalam perspektif atau pandangan Pancasila sebagai pedoman hidup rakyat Indonesia? Baiklah, kita mulai dari apa itu HAM ya. Jadi HAM itu mengatur tentang hidup, kebebasan dan juga kebahagiaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai hak dan juga kewajiban sebagai manusia, dan wajib untuk saling menghormati dan juga saling melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dan ini pengertian HAM juga diselaraskan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, bahwasannya HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan juga merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sekarang pertanyaannya gini deh, kamu sebagai siswa punya gak sih HAM yang melekat di diri kamu? Lalu gimana dengan ibu? Apakah ibu punya HAM juga yang melekat di diri ibu, yang wajib kamu sebagai siswa hormati dan juga lindungi, yang supaya terlaksana hak asasi ibu dan juga terlaksananya kewajiban kamu terhadap ibu? Jadi hak asasi manusia itu dalam konteksnya aku sebagai guru dan kamu sebagai siswa adalah semuanya akan terlaksana hak asasi ibu apabila kamu sebagai siswa melaksanakan kewajiban asasi kamu sebagai siswa. Contohnya gini deh, ibu ngajar PKN, kamu wajib belajar PKN. Ibu punya kewajiban untuk mengajar, sementara hak ibu adalah diterimanya pembelajaran ibu secara baik oleh kamu sebagai siswa. Sementara kamu mempunyai hak untuk mendapatkan materi pelajaran PKN sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sementara kewajiban kamu adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibu sebagai guru kamu, seperti mendengarkan penjelasan ibu tentang materi ini, kemudian juga mengerjakan tugas dan juga mengikuti pembelajaran daring PKN. Selanjutnya kita sudah belajar banyak tentang kewajiban. Sementara kewajiban itu apa sih pengertiannya? Nah, kewajiban itu menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa KAM adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM. Nah, bisa dilihat ada KAM, ada HAM, ada KAM, ada HAM, ada HAM, ada KAM. Jadi dibalik-balik. Jadi setiap orang itu memang punya HAM yang melekat di diri dia,
dan juga punya kam supaya terlaksana HAM-nya dia. Kamu sebagai anak misalnya punya kewajiban untuk belajar dengan baik. Sebagai hak kamu dari orang tua kamu adalah orang tua kamu memberikan apapun kebutuhan kamu yang dilaksanakannya atau diberikannya kepada kamu sesuai dengan kewajiban kamu sebagai pelajar. Seperti itu. Selanjutnya, substansi HAM dan KAM dalam Pancasila. Nah, ada 3 substansi HAM dan juga KAM dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nah, kita akan beberkan satu persatu, dimulai dari nilai dasar. Apa sih nilai dasar? Nilai dasar dalam KAM dan KAM adalah nilai-nilai yang melekat dan sesuai dengan perspektif atau pandangan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, seperti ini. Sila yang pertama berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini sila 1 adalah HAM yang berfungsi sebagai jaminan atau menjamin dalam rakyat Indonesia memilih agama sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ada berapa? Pertanyaan Ibu. Agama yang diakui di Indonesia ada 5. Ya, dan yang selanjutnya adalah KAM. KAM apabila adanya HAM maka terlaksana KAM. Apabila KAM terlaksana maka HAM terlaksana. Jadi HAM-nya adalah memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, maka KAM-nya adalah bertoleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Selanjutnya sila yang kedua, apa bunyinya, Nak? Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ada kata adil. Nah, berarti apa? HAM itu berkedudukan yang sama dalam hukum. Jadi semua rakyat Indonesia, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun sukunya, apapun agamanya, apabila di depan hukum maka kedudukannya sama. Lalu bagaimana dengan KAM-nya? KAM-nya yaitu jaminan perlindungan hukum gitu. Selanjutnya sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia yaitu mengamanatkan bahwa kita sebagai manusia atau rakyat Indonesia harus saling membantu, bergotong royong, bekerja sama, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Terus yang selanjutnya adalah HAM dan KAM, yaitu musyawarah tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Nah, sila keempat apa? Nah, bunyinya apa? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi di Indonesia ini adalah negara demokrasi. Jadi masyarakat atau rakyat Indonesia boleh bermusyawarah, boleh berdemokrasi, boleh berpendapat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dan ini semuanya diatur dalam undang-undang tentang HAM dan juga KAM. Selanjutnya yang terakhir nih, apa? Sila kelima berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi HAM dan KAM itu menjamin hak perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya. Jadi ada hak-hak sendiri di atas hak-hak golongan. Jadi seperti ini. Haknya siswa adalah belajar. Nah, itu nggak ada yang bisa mengganggu gugatnya. Orang tua kamu nggak bisa, guru kamu nggak bisa, apalagi cuman teman kamu nggak bisa, karena dilindungi oleh negara sebagai penjamin terwujudnya hak asasi kamu sebagai siswa. Selanjutnya adalah yang kedua adalah nilai instrumental atau nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Jadi ada kekuatan hukumnya, nah. Jadi semuanya nggak bisa main-main. Yaitu ada yang pertama adalah
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan 28J. Ketetapan MPR nomor 16/MPR/1998 tentang HAM. Selanjutnya adalah ketentuan Undang-Undang Organik. Selanjutnya lagi ketentuan Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Lagi ketentuan dalam peraturan pemerintah, dan yang terakhir ketentuan dalam keputusan presiden. Jadi nilai instrumental ini adalah kekuatan hukumnya terlaksana HAM dan KAM dalam pelaksanaannya sebagai perspektif Pancasila. Dan yang terakhir adalah nilai praksis HAM dan KAM dalam Pancasila. Nah, ini adalah prakteknya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Siapa kamu? Siswa. Nah, jadi siapa ibu? Guru. Jadi semuanya itu punya pedomannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada hal-hal dasar yang memang harus kamu ketahui dari 5 sila Pancasila. Yang pertama adalah sila 1, menghormati keberagaman agama di Indonesia. Yang kedua, sila kedua, mengakui derajat dan hak kewajiban sesama manusia. Sila ketiga, bersatu padu demi Indonesia. Yang keempat, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan antara HAM dan KAM. Selanjutnya, yang terakhir nih, faktor penyebab pelanggaran HAM dan KAM. Faktor internal itu berasal dari diri kamu sebagai manusia yang punya HAM dan KAM. Yang pertama adalah sifat egois. Nah, ini jelas, mau menang sendiri itu nggak bisa, nak. Kamu punya HAM, maka orang juga punya HAM. Kamu punya KAM, maka orang juga punya KAM. Dan yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Nah, makanya perlu kita pelajaran PKN, karena kita di dalam PKN itu ada pelajaran tentang HAM, dan dimulai dari sekarang kamu harus belajar supaya faktor penyebab pelanggaran HAM dan KAM itu sedikit lebih meminimalisir atau kurang. Terus sikap tidak toleransi, ya itu pasti benar, tidak menghargai sesama umat manusia. Dan faktor internalnya, yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir kesenjangan sosial yang tinggi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia yang berat. Banyak sekali yang ada, terutama di tahun 1990-an ya. Ada yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1944. Kemudian penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Dan yang terakhir, tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Oke anak-anak, terima kasih. Itu cukup penjelasan dari Ibu. Silahkan anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilahkan dengan seluas-luasnya. Pertanyaannya silahkan kirim di kolom komentar yang telah disediakan. Hari ini kita akan belajar tanya jawab melalui akun YouTube ini. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PKN bersama Ibu Neti. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat untuk tetap belajar di rumah apapun kondisinya dan dimanapun kamu berada. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.